Saudara, banyak penolakan penerapan potong gaji karyawan untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Apa klarifikasi Badan Pengelola atau BP TAPERA? Eksklusif Saudara, Kompas Bisnis kali ini akan langsung bertanya kepada Komisioner BP TAPERA, Bapak Heru Pudio Nugroho yang sudah bersama kami di studio Kompas TV. Dan ini Bapak sudah diburu oleh awak media dan oleh masyarakat ya akhir-akhir ini ya Pak. Terima kasih Mbak Astri. Ya. Pak, jadi kan untuk pungutan TAPERA ini sebetulnya sudah berjalan bagi ASN begitu ya Pak. Nah, yang jadi protes atau yang banyak pro kontra di masyarakat ini kan untuk pekerja swasta. 2,5% untuk pekerja, iurannya atau potongannya dibebankan, lalu yang 0,5%-nya dibebankan kepada pengusaha atau pemberi kerja. Nah, apa klarifikasi dari BP TAPERA terkait dengan protes ini? Oh iya, sebelum ke sana mungkin saya jelaskan dulu ya esensi dari keberadaan TAPERA itu sendiri. Bahwa saat ini kondisi kita masih menghadapi angka kesenjangan kepemilikan rumah yang masih sangat tinggi. Data Susenas 2023 sekitar 9,95 juta. Ya, sementara pertumbuhan keluarga tiap tahunnya atau pertumbuhan demandnya tiap tahunnya kurang lebih 700.000 sampai 800.000 per tahun. Ya, ini harus menjadi pertimbangan. Dan tadi dari 9,95 juta angka kesenjangan kepemilikan rumah itu 84%-nya adalah di klaster masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR gitu ya. Ya. Dan dari sini kemudian juga kalau kita lihat sekarang ini ya data yang kami dapat ya bahwa angka atau indeks keterjangkauan residensial gitu ya atau price income ratio itu ideal apabila ya satu warga negara atau satu keluarga itu ya harga rumahnya itu di 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun atau indeksnya 3. Saat ini di banyak provinsi, terutama provinsi-provinsi yang populasinya padat, indeks keterjangkauan residensialnya itu masih jauh di atas 3, di atas 5 bahkan. Sehingga kategorinya sangat tidak terjangkau. Nah disitulah kemudian negara hadir. Yang memenuhi amanah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, kemudian amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang TAPERA dibentuklah suatu badan yang menjadi katalis untuk mendukung availability, affordability, accessibility, ya, dan sustainability ya masyarakat dalam memiliki rumah dengan pengelolaan dana yang sustainable, gitu ya. Ya, dengan kondisi saat ini kami sangat berterima kasih prinsipnya atas berbagai masukan, tanggapan masyarakat ya. Tentunya itu akan menjadi reminder bagi kami bahwa ini memang harus terus dikomunikasikan ke publik. Hadirnya undang-undang, walaupun sudah lama ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA, kemudian PP yang itu produknya adalah PP 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA yang kemarin juga sebenarnya substansi revisinya di PP 21 itu dari Bu Sinta sudah sampaikan nggak banyak berubah. Ya. PP 21 itu diinisiasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan TAPERA sehingga substansi pasal-pasal yang di PP 25 2020 nggak akan dirubah. Ya. Cuman di state ulang karena ada salah satu ayat yang kemudian dirubah sehingga satu keutuhan seluruh pasalnya secara utuh kemudian disebut ulang dan dituangkan dalam PP 21. Itu seperti itu. Jadi menerima protes dari pengusaha begitu, dari Apindo tadi salah satunya dan juga dari masyarakat khususnya pekerja swasta begitu. Nanti akan dibicarakan lagi atau seperti apa Pak? Ya tentunya dalam implementasinya ya di Undang-Undang PP 25 2020 itu sendiri tentang penyelenggaraan TAPERA ya itu kan tidak kaku ya di situ ya. Akuisisi segmen kepesertaan itu memang meliputi keseluruh pekerja karena undang-undangnya bilang begitu ya pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 bahwa setiap pekerja penerima upah yang berpenghasilan minimum ya sebesar upah minimum ya itu wajib menjadi peserta. Tapi kan itu perlu diatur lagi dalam aturan-aturannya termasuk di PP tadi ya. Dan di situ pekerja swasta itu ada tenor implementasinya sampai dengan 7 tahun sejak PP 2020, PP 25 2020 itu ditetapkan gitu ya. Artinya sampai 2027 masih ada lag waktu yang cukup panjang sebenarnya untuk membuka diskursus, masukan publik dan sebagainya, mendengarkan berbagai masukan termasuk dari asosiasi pengusaha. Tentunya masih sangat dimungkinkan bahwa ini tidak
oh besok Juni tanggal 10 akan dipotong. Enggak seperti itu. Masih banyak hal yang harus diatur lagi nih terkait dengan tata kelolanya gitu kan. Model bisnisnya seperti apa. Itu yang sedang kami bangun di BP Tapera sebenarnya. Tahu memang ini karena memang tadi concernnya ke peningkatan tata kelola sehingga harus direvisi PP-nya. Kemudian jadi polemik saat ini gitu ya. Lalu kan dari BP Tapera sendiri sudah ada komunikasi dengan Menaker ya, kalau saya tidak salah. Sudah. Itu apa hasil pembahasannya? Ya dalam pembentukan PP 21 itu sendiri tentunya karena dulu PP 25-nya itu juga multi stakeholder kita ajak bicara. Pembentukan PP 21 itu sendiri sebagai revisi peningkatan tata kelola sebenarnya, pengelolaan taperanya sudah melibatkan juga dari seluruh stakeholder terkait, dari kementerian terkait, ya, dan kementerian terkait juga sudah mengajak dialog, asosiasi dan sebagainya, itu ya. Jadi ya mungkin sosialisasinya saja yang perlu dimasifkan dan nanti kita juga masih sangat terbuka lah untuk mendengarkan seperti apa sih ekspektasi masyarakat, ekspektasi para pekerja, khususnya pekerja swasta ini, gitu ya, ya yang mungkin nanti bisa menjadi bisa diakomodir dan memperkaya pada saat implementasi Tapera ini secara keseluruhan, ya ini juga berjalan smooth gitu ya, ya tidak menimbulkan polemik dan juga tidak terlalu membebani masyarakat khususnya para pekerja di sektor swasta maupun non formal gitu. Ya, tapi selain dari sosialisasi yang menjadi solusi untuk polemik di masyarakat atau pro kontra di masyarakat dari hasil pertemuan dengan Menaker, itu apa sebetulnya yang konkretnya apa Pak? Jawabannya dari keresahan kita semua. Ini kan PP ini tidak langsung letterlek harus diimplementasikan Pak. Itu kan payung ya. Masih perlu penjelasan aturan-aturan teknis di bawahnya gitu ya. Ya tentunya kami masih akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait termasuk tenaga kerja ya untuk juga membicarakan pengaturan lebih lanjutnya. Ini kan belum berjalan itu kan. Okay. Masih dalam proses. Sementara kami juga terus membenahi financial modelnya supaya bisa memberikan benefit maksimal nantinya ke seluruh peserta. Baik yang berkontribusi sebagai penabung maupun leverage unit yang bisa kita deliver kepada masyarakat yang belum punya rumah, pekerja yang belum punya rumah, ya. Dan di situ dengan negara juga hadir, karena kami juga mengelola dana FLPP yang bersumber dari APBN di situ. Baik, ini peraturannya kan sudah ditekan, tapi untuk skemanya seperti apa sudah ada atau belum sebetulnya? Penerapannya, skema penerapannya. Dan kalau misalkan dikatakan nih Pak, misal nih ada simulasi Tapera, katakanlah untuk karyawan dengan gaji 5 juta per bulannya. Iya. Nah, ini nanti akan ada potongan 150.000 per bulan, kemudian 1,8 juta per tahun, sampai selanjutnya mungkin 50 tahun ini ada 90 juta untuk 50 tahun. Ini betul nggak hitungannya seperti ini? Atau ada pengelolaan dana atau pengelolaan dana lainnya? Ya ini Mbak, sebenarnya proses pengelolaan itu sendiri ya, lagi kita desain gitu ya pengelolaan Taperanya sendiri. Jadi dari dana yang terkumpul tadi, tentu pertama kita optimalkan pemupukannya ya. Karena fungsi Tapera adalah collecting, growing, dan distributing. Itu 3 prinsip utama berdirinya eksistensi BP Tapera. Ya. Ketika kita collection sudah jalan, tentu growingnya kita optimalkan dengan berbagai macam instrumen yang secure tentunya. Kami diawasi OJK langsung, diawasi oleh komite langsung gitu ya. Kita juga berkoordinasi dengan KPK, kita berkoordinasi dengan Ombudsman untuk mengawasi hak kepesertaan dan sebagainya. Udah ada MOU-nya semua itu. Ya, ini menjadi bagian dari akuntabilitas yang kita pegang. Ya, dalam pengembangan financial modelnya tentu tadi prinsip bahwa peserta harus diberikan keuntungan maksimal, itu akan kita perhitungkan. Gitu ya. Jadi kalau hitung-hitungan tadi, ya itu nanti kan dalam financial modelnya ada proses sekuritisasi dan sebagainya, yang itu bisa meleverage simpanan peserta, yang bisa memberikan output maksimal ke pemanfaatan, yang belum punya rumah dibantu untuk punya rumah. Ya. Ada 3 skema, ya KPR, KBR, dan KRR. Dan juga bagi yang berpartisipasi sebagai penabung, dia tidak memanfaatkan, ya kita berikan benefit yang lebih maksimal dari sisi hasil pemupukannya atau benefit lainnya yang saat ini sedang kami susun. Gitu ya. Oke, ini skemanya berarti kedepannya masih akan digodok begitu Pak? Skemanya masih akan terus bisa berubah. Dan kalau kan tadi disebutkan yang belum punya rumah, ada skemanya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kalau yang sudah punya rumah, wajib juga kah untuk ikut kepesertaan Tapera? Mbak, jadi BP Tapera ini kan kami sebagai operator gitu ya, jadi sisi pembiayaan perumahan ya. Tentunya tadi berbagai masukan, harapan masyarakat akan didengar ya. Dan nanti peran para regulator tentunya akan merumuskan kembali ya, seperti apa fit for propernya sehingga Undang-Undang Tapera, PP penyelenggaraan Tapera ini bisa efektif dan tadi bisa
memberikan magnitude yang optimal, membantu masyarakat yang belum punya rumah, berpenghasilan rendah untuk bisa punya rumah, dan memberikan benefit juga kepada para penabung mulia istilah kami. Jadi yang ikut nabung tapi nggak memanfaatkan untuk KPR, KR itu penabung mulia, kita juga berikan manfaat benefit yang optimal. Prinsip gotong royongnya berjalan, optimalisasi manfaat juga akan didapat oleh peserta, gitu ya. Ya, nah ini kan memang kalau pemerintah tujuannya memang untuk membantu dan mewujudkan masing-masing dari masyarakat ini punya tempat tinggal, punya rumah. Tapi kan kalau tadi seperti kita simak dialog bersama dengan Apindo, tadi kan ini merasa terbebani dengan adanya kewajiban iuran atau potongan gaji bagi karyawan swasta. Ya. Ini seperti apa, Pak? Ya tentu itu menjadi masukan ya. Tapi tadi konsepsi bahwa setiap warga negara itu negara menjamin ya hadir untuk menjamin kebutuhan warga negara akan bertempat tinggal yang layak, yang terjangkau dan sehat itu ya. Karena pemerintah juga tadi melalui fasilitas FLPP juga hadir di situ, dan gotong royong juga masyarakat yang sudah punya rumah ya nabung, bukan iur ya. Karena kita beda dengan BP yang lain tuh ya. Kita ini nabung, konsepnya tabungan, membantu untuk yang belum punya rumah bisa punya rumah. Dan terkait dengan tadi tentunya juga itu menjadi masukan ya untuk para regulator untuk nanti bisa ya tadi kita fit in kan lah apa yang menjadi harapan masyarakat dengan tujuan mulia dari adanya tapera itu sendiri. Ya. Tapera ini kan disebutkan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat pekerja ini punya hunian dengan cara gotong royong. Gotong royong ini tuh maksudnya seperti apa sih, Pak? Ya ini konsepsi gotong royong itu juga harus dipahami ya. Bahwa tadi yang sudah punya rumah, ayo bareng-bareng nabung untuk bantu yang belum punya rumah ya. Tabungannya nggak akan hilang, itu akan kita kelola, kita growing kan, kita pupuk ya, nanti kita kembalikan pada saat kepesertaannya berakhir gitu ya. Terus gotongnya apa lagi? Negara juga hadir ya. Sampai saat ini sudah saya bilang 1,4 juta rumah sudah disediakan oleh negara ya melalui kehadiran APBN, dan itu menjangkau juga para pekerja sektor informal gitu ya. Yang nantinya itu kita harapkan juga kita blended antara kehadiran negara dengan partisipasi masyarakat ya. Supaya apa? Leverage kemanfaatannya bisa lebih tinggi lagi ya. Ya itu yang kemudian terus kami kembangkan skema benefit, financial modelnya seperti apa yang fit in gitu ya, yang bisa memberikan manfaat buat semua dan secure, aman, akuntabel. Prinsipnya itu dulu. Oke. Nah ini yang paling banyak ditanyakan oleh para pekerja, baik itu pekerja swasta, pekerja mandiri. Jadi kapan mereka bisa dapat rumah? Berapa tahun, berapa puluh tahun ini harus menabung, dan bagaimana kemudian nanti realisasinya mereka ini bisa dapat rumah tuh kapan? Bagaimana kemudian persyaratannya, mekanismenya, skemanya seperti apa? Sampai bisa mereka dapat rumah? Jadi yang pertama ketika masyarakat sudah jadi peserta ya, apakah itu pekerja penerima upah atau pekerja mandiri yang bekerja di sektor non formal, jadi peserta dia sudah nabung selama 1 tahun 12 bulan, memenuhi kriteria sebagai MBR, belum memiliki rumah pertama ya, atau akan menggunakan pembiayaan itu untuk memiliki rumah pertama, itu akan menjadi prioritas ya untuk masuk ke housing queue namanya, ya, antrian ya itu ya. Kemudian yang sudah punya rumah gimana? Nah nanti bisa juga mengajukan pembiayaan untuk yang renovasi rumah atau KRR ya, kredit renovasi rumah. Yang sudah punya tanah tapi nggak punya kemampuan untuk bangun gimana? Kita fasilitasi dengan KBR, kredit bangun rumah. Jadi blended itu nantinya, dan kemanfaatan lain yang saat ini sedang kami upayakan, kami susun gitu. Oh, jadi memang masing-masing peserta tapera ini punya timeline masing-masing untuk bisa dapat rumah, termasuk ya, juga ada kriterianya masing-masing. MBR, sudah 1 tahun menabung, artinya beda-beda dong. Tapi yang sudah terrealisasi dari ASN kan sekarang yang sudah ikutan gitu ya, sudah dipotong gajinya. Berapa rumah yang sudah Ya, kalau ASN itu kan kami mengelola ya dana yang dulu dikolek oleh yang dulu disebut Bappertarum, ya, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan. Ya 2020 dilikuidasi, kemudian diintegrasikan fungsinya ke BP Tapera, itu yang kemudian kita take over. Hingga saat ini Mbak, kita sudah menyediakan kurang lebih 14.000 rumah untuk peserta ASN gitu ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. 15.000 rumah? 14.000 rumah. Dari total kepesertaan ASN itu ada berapa? Total kepesertaan ASN saat ini yang tercatat di kami ya, di sistem kami kurang lebih 4,2 juta ASN. Berarti itu baru berapa persen yang terrealisasi? Kalau ngomongin persentasenya kan ini yang belum punya rumah. Ya kan? Yang punya rumah
golongan-golongan atas, bantu yang golongan bawah yang belum punya rumah. Ya. Tentu kalau lebih niche lagi nanti bisa kita buka lagi datanya. Gitu. Oke. Nah, yang juga menjadi pertanyaan paling banyak di masyarakat ini soal transparansi pengelolaan dananya seperti apa. Betul. Khususnya juga untuk pencairan dana nanti kalau misalkan sudah tidak mengikuti kepesertaan lagi Tapera begitu. Nah, ini kan kekecewaan masyarakat ini muncul karena ada kasus korupsi Jiwasraya, Asabri, kemudian Taspen juga yang belum tuntas. Ini gimana tanggapannya, Pak? Prinsip Good Corporate Governance atau GCG itu menjadi fondamen utama dari BP Tapera. Ya. Dan untuk menegakkan itu, selain di internal kita punya satuan pengawas internal, tadi sebelum kita juga sudah intens berkomunikasi dengan KPK untuk turut mengawasi kami. Kita MOU dengan Ombudsman ya dalam rangka menjaga hak kepesertaan ya karena ini layanan kepesertaan yang dengan Ombudsman ya dan juga dengan auditor ya dari OJK, dari BPK yang setiap bulan melototin kami dan harus membuat report ya bulanan. Itu kan menjadi bagian dari bagaimana ini dibentengi supaya jangan sampai kasus-kasus yang ya sebelumnya mungkin terulang di BP Tapera. Baiklah, untuk transparansinya ini ada pengawasan. Oke lah, udah ada pengawasan. Tapi untuk pencairannya, bagaimana ini memastikan kalau pencairan dananya ini bisa mudah? Misalnya contohnya untuk yang meninggal dunia. Oke, saat ini kami menggunakan sistem yang disebut dengan SITARA, Sistem Informasi Tabungan Perumahan, di mana peserta ketika sudah mendaftar menjadi peserta dan mulai ngiur akan langsung mendapatkan account individual. Ya karena kita subscription juga ya ditampung di bank kastadian yang ditunjuk, yang kita akses sesuai persyaratan dari OJK gitu ya. Dana ditampung di situ, kemudian langsung masuk ke account individual masing-masing peserta. Peserta bisa mengecek sudah seberapa banyak saya nyimpen dan berapa hasil pemupukannya di akun individualnya. Pada saat berakhir kepesertaan karena pensiun, meninggal, diberhentikan jadi pekerja dan sebagainya, itu ya sepanjang datanya lengkap, ya by name, by nick, by account itu lengkap, langsung kita kembalikan ke peserta. Dan sampai saat ini untuk yang ASN, ya kita catat sudah sekitar 563.000 yang berhasil kita redeem, ya kita kembalikan itu ya, asal datanya lengkap ya, dengan nilai kurang lebih 2,08 triliun yang sudah kita balikin. Oke. Beserta hasil pemupukannya ya. Artinya memang untuk pencairan dana ini ada namanya SITARA ya tadi, ini bisa mengakses untuk mengetahui berapa jumlah yang sudah ditabungkan, bisa pencairan juga artinya ini dipastikan bisa langsung ya Pak, asal memang persyaratannya dipenuhi begitu ya Pak. Tentunya nanti kalau ngomong kok hasil pemupukannya lebih kecil lah, kalau dia mengajukan pembiayaan untuk KPR, KRR ya pasti hasil pemupukannya akan lebih kecil dari yang tidak memanfaatkan tapi hanya ikut nabung ya gitu ya. Jadi berbeda. Jadi dijamin, itu akses fairness-nya di situ. Oke, jadi dijamin aman ya Pak dana masyarakat? Aman. Dijamin ya, aman. Aman. Oke. Ya artinya dari perbincangan kita tadi sebetulnya Tapera ini seperti subsidi begitu ya Pak untuk bunga KPR ataupun juga untuk bisa membeli rumah atau hunian untuk masyarakat atau untuk pekerja swasta, ASN dan juga TNI Polri begitu Pak? Ya, prinsipnya kan itu ya kalau yang dari pemerintah kan dana bergulir ya, yaitu merupakan bentuk investasi non permanen pemerintah jangka panjang yang digulirkan untuk pembiayaan perumahan. Ya kalau yang simpanan tadi, ya itu tadi yang sudah punya rumah nabung, hasil tabungnya di-growingkan, kemudian hasil growingnya digunakan untuk membantu yang belum punya rumah agar punya rumah. Gitu ya. Oke Pak, kalau boleh saya simpulkan tadi intinya dari Bapera ini menjamin dana masyarakat aman, transparansi juga ini akan setransparan mungkin. Kemudian tapi untuk memang untuk pekerja swasta dan juga freelancer ini memang masih diwajibkan begitu ya Pak, masih terus seperti peraturan yang diterapkan pada ASN dan juga TNI Polri. Tapi memang harapannya semoga BP Tapera ini tidak kemudian memberatkan para pekerja, khususnya pekerja swasta. Dan tentu juga nanti realisasinya tidak hanya ini untuk menabung, tapi juga bisa terwujud nih rumah-rumah untuk para pekerja, para masyarakat. Tujuannya mulia. Betul. Untuk membantu masyarakat yang belum punya rumah agar lebih cepat punya rumah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Heru atas waktunya bergabung bersama kami di Kompas Bisnis hari ini. Sehat selalu Pak Heru. Terima kasih.